Jadi peran NU itu di masyarakat Jagalempeni itu yang pertama adalah mewarnai sekaligus penjagaan akidah ala Nahdliyin. Sebab apa? Sebab dengan era modernisasi sekarang dan laju teknologi ini membuat sebuah dekadensi moral, tentunya kemerosotan moral karena teknologi, yang kemudian itu bermunculan varian-varian baru, faham-faham baru yang mereka tanpa mursyid, tanpa pegangan tertentu, mereka mengikuti. Sehingga dari situ perlunya sebuah peran NU untuk bisa memberikan satu edukasi, membawa kepada pemuda-pemuda khususnya ini kepada satu paham NU yang sebenar-benarnya. Maka itu yang pertama. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah peran NU ini bukan hanya kepada sebuah katakan kepentingan ibadah, akan tetapi mencoba untuk muncul kepada kepentingan sosial. Nah, kepentingan sosial di sini apa? Di antaranya adalah bersinergi terhadap masyarakat, bersinergi terhadap pemerintah desa untuk bersama-sama membangun dan membentuk sebuah karakter untuk bisa membentuk kembali bahwa sikap masyarakat itu supaya tumbuh gotong royong yang seperti dahulu, tumbuh rukun guyub seperti dulu. Itu saya rasa demikian, dan itu pun masih banyak yang peran-peran NU di dalam masyarakat. Tapi saat ini saya baru sampaikan 2 poin itu terpenting, dan itu bisa menjadikan satu bersama-sama bahwa ini merupakan satu catatan bahwa kita sebagai kaum Nahdliyin itu bersama-sama kita pagar akidah kita untuk menanggulangi satu faham-faham radikal, intoleransi, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat berpengaruh penting berarti ya, peran NU di Jagalempeni ini sangat benar-benar sangat penting Pak ya. Dan itu sangat penting sekali. Itu sangat penting sekali karena peradaban NU ini dalam Nahdliyin ini kan berarti membawai sebuah fatwa ulama-ulama kita untuk bisa sami'na wa ata'na dalam segi pemahaman itu. Saya rasa demikian dulu. Jadi desa Jagalempeni itu tidak bisa lepas dari NU. Nah, mangga Kang Alus Haji untuk menambahkan sedikit. Terima kasih kami sampaikan. Kita bersyukur sore ini kita bisa bertemu di P4SK Brebes Channel, dan baru meluncur 1 hari yang lalu, dan dengan harapan P4SK dan Brebes akan menjadi sebuah media dakwah khusus untuk komunitas Nahdliyin, bagaimana kemudian memberikan pencerahan kepada komunitas NU khususnya di Brebes dan umumnya di bumi Nusantara Indonesia tercinta. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang malam di obrolan singkat setelah tadi barusan melaksanakan acara NU juga Fatayat Ranting Jagalempeni.
kita kembali bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, dan para pendiri yang lain adalah sebagai ormas keagamaan yang sudah barang tentu punya misi dan tujuan. Ada misi keagamaan tadi disampaikan oleh Pak Suharso dalam rangka menjaga nilai-nilai tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Samping itu juga menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kala itu Indonesia belum merdeka, tapi bagaimana kemudian langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, pesantren di Brebes ini kemudian membela negara dan juga bagaimana mengupayakan kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu sebelum 1945. Itu bicara konteks Indonesia dan konteks nasional. Tentunya hari ini NU juga sangat berperan. NU sebagai ormas keagamaan yang dibidangi oleh para kiai dan tentu sudah punya jasa besar kepada bangsa dan negara. Sekarang kita mengucap lebih spesifikasi bagaimana kemudian NU di Jagalempeni. Tentunya tidak lepas dari misi dan visi NU yang itu sudah termaktub di dalam ADRT NU. Sebagai ormas keagamaan, ormas sosial keagamaan, tentu warna di kampung itu sangat kental dengan warna keagamaan. Sekalipun NU bukan hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Itulah kemudian yang diperankan oleh beberapa NU, pengurus NU, dan program NU yang menyangkut segala aspek kehidupan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Sekarang bicara Jagalempeni, kita akan khusus berbincang-bincang bagaimana NU Jagalempeni. Saya sedikit menelisik sejarah NU Jagalempeni. Dulu, sebelum saya pribadi sebelum pulang dari pesantren, NU Jagalempeni ini ya terkesan tidak ada perubahan. Pergerakan ada, yang namanya, saya ketika kecil itu ada yang namanya pengajian rutin yang kemudian diadalah GGNU. Tetapi secara struktural itu, ini tidak ada yang namanya pergantian pengurus. Nah, jadi puluhan tahun gitu. Karena sangat lekat dengan orde baru, sehingga ketika bicara orde baru seakan-akan ya pimpinan itu kemudian selama-lamanya gitu. Baru kemudian setelah saya pulang dan beberapa teman-teman yang lain yang tergabung dalam konteks pesantren juga, ini ada perubahan, ada pergantian pengurus. Saya bersama dengan Ustadz Hasan Bisri waktu itu, dan juga Pak Hamim, serta beberapa bapak-bapak Ustadz yang lain. Nah, era itu kemudian sudah dimulai karena memang dulu NU Wanasari juga terjadi dalam arti beberapa hanya bolak-balik itu terus. Akhirnya kami bersama teman-teman menginisiasi dan juga di samping disupport oleh MBC untuk segera mengadakan perubahan. Nah, perubahan itu adalah perubahan struktural kepengurusan. Ini kemudian ada proses pergantian dari komunitas yang tua kemudian berubah atau berganti ke komunitas yang muda. Karena itu saya dengan Pak Ustadz Hasan Bisri dan beberapa Ustadz yang lain menggerakkan NU Jagalempeni. Waktu itu masih satu, belum ada ranting Jagalempeni Selatan dan Timur. Pergerakan yang kita wujudkan era itu adalah dengan Lailatul Istimewa, mengumpulkan para warga NU untuk memberikan pemahaman dan pencerahan tentang ideologi NU melalui Lailatul Istimewa, dan itu berbasis masjid. Jadi di Masjid Jakatamu, Masjid Petrohin, kemudian di Masjid At-Taqwa, kemudian di sebelah timur, ini secara bergiliran. Ini. Nah, terus kemudian berjalan sampai beberapa era tahun berikutnya, masih berjalan kegiatan yang namanya Istimewa era Pak Hamim. Nah, era itu juga pada waktu Pak Hamim kalau nggak salah
ketika bersamaan dengan kebijakan PBNU, ini ada kayak semacam Kartanu waktu itu, karena salah satu di PCNU, Kartanu pun bisa menggerakkan kartu anggota NU. Artinya ketika proses sebelum sahabat Haji Makmur juga, saya ingat betul itu, saya foto kartu pertama di dalamnya Al-Mahfulah Haji Makmur di sana. Ketika saya masih baru-baru pulang dari pesantren. Nah, kemudian Kartanu gerakan kembali ketika eranya Pak Amin. Waktu itu saya sudah posisi di PCNU, PAW waktu itu mengganti posisi seorang yang kemudian keadaan ada di PCNU. Kartanu kemudian bergerak dan alhamdulillah secara masif di MI sana, kemudian di sini juga warga NU kemudian berduyun-duyun mendaftarkan Kartanu. Nah, itu dan selesai. Akhirnya kemudian beberapa tahun kemudian, karena terjadi yang namanya proses pergantian, bergantilah kemudian di era Pak Sultoni dengan kalau di Jakartamu ya. Dan ketika era Pak Sultoni kemudian terjadi pemekaran. Artinya pemekaran yang semula Jagelem itu satu, kemudian dimekarkan dengan pemikiran bahwa Jakartamu dan Jagelem Peni dan Jakarta Wetan ini sudah satu dimekarkan karena penduduknya itu memang sudah di atas 1000 per pedukuhan. Sehingga secara nomenklatur di PDNT itu kemudian bisa untuk dimekarkan. Nah, pasca dimekarkan, ya, kegiatan-kegiatan itu kemudian berjalan berapa, 1 tahun kalau nggak salah. Kami juga mencoba mensupport beberapa program yang dari atas Kismas, tetapi ya memang ada banyak kendala, ada banyak hambatan yang mesti harus menjadi evaluasi, tetapi itu sebuah catatan penting bahwa pergerakan sudah ada, hanya kemudian ada beberapa macam kendala. Akhirnya kemudian beberapa bulan yang lalu, tepatnya masuki era 2021, ini kemudian terjadi pergantian di sini dan juga di sana, kan masa baktinya habis, masa hikmahnya habis, dan bersyukur ada warna dan harokah pergerakan baru. Nah, terbukti Jakartamu ada yang namanya koin NU yang hari ini saldonya mencapai 26 juta. Jadi kalau digabung semua itu sudah sampai hampir 40 juta itu mungkin, hampir 40 juta. Itu plus dengan pengeluaran, laporan yang saya terima tadi itu, yang saya dengar dari pengusaha. Di samping di Jakarta tadi, Pak Ras mungkin kalau hari ini juga sudah ada pergerakan dengan pola koin NU tapi dengan cara metode yang berbeda. Dengan metode berbeda, artinya kalau di kampung saya ini, di pedukuhan saya ini, dengan ada kaleng di masing-masing rumah, mungkin kalau di sana berbeda. Lah, ini semua adalah bagian-bagian pergerakan yang itu menjadi satu langkah NU bermanfaat kepada masyarakat. Terbukti dengan adanya koin NU kemudian tadi sampaikan itu bisa nyantuni, bisa nyambangi kepada warga NU yang kena musibah sakit berat, ya. Sakit berat, kemudian beliau-beliau mereka santuni. Kemudian ketika ada kematian, ada kematian, kemudian pengurus NU hadir di sana untuk menyambut. Lah, kehadiran NU untuk berikan kemanfaatan kepada masyarakat inilah yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi kita bicara NU, masih menyampaikan NU adalah ormas keagamaan yang kemudian bergerak untuk berdakwah, mendakwahkan Islam, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya mengutip di konon asasinya beliau, ada kalimat al-haqqu bilal nidham yuhlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang kemudian tidak terorganisir akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Oleh karena itu pergerakan Nahdlatul Ulama yang secara yuridis ada ADRT-nya, ada kemudian PO dan sebagainya, ini adalah satu acuan yang digunakan oleh NU untuk melaksanakan program, di samping ada program-program yang bersifat praksis dalam jangka 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Itu.
Dan tentunya kalau di breakdown secara langsung bahwa NU juga bergerak bagaimana merangi tadi yang namanya radikalisme dan kemudian intoleransi, dan ini sudah diperankan oleh PBNU. Maka Islam yang diperankan oleh NU sungguhnya adalah Islam moderasi beragama, Islam yang moderat. Karena sebenarnya Islam itu moderat sesungguhnya. Jadi kalau ada pemahaman Islam itu bukan moderat, Islam itu adalah kemudian ke kiri di kanan, itu sudah adalah pemahaman Islam yang tidak moderat. Dan inilah sebagai ideologi NU, tawasud, tawazun, ta'adul, ini yang menjadi manhajul fikr atau kemudian jalan pikiran NU, Islam yang wasatiyah, Islam yang ada tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke pojokan, tapi kemudian Islam yang tengah-tengah, sehingga kemudian ini adalah bagian Islam rahmatul alamin. Ini, nah bicara Jagalan Benih, ini pun pergerakan yang sudah dimulai. Ini sungguh saya sangat mengapresiasi karena ini adalah bagian pergerakan, dan kita berharap ini secara simultan kemudian akan diteruskan sampai kemudian generasi kita. Dan betul yang sebenarnya Pak Rasmo tadi kaitan dengan pemuda ini juga harus kita ayahi, harus kita openi, sehingga pengaruh-pengaruh medsos yang hari ini kemudian berkembang, yang kemudian begitu pesatnya kemajuan teknologi melalui medsos dan sebagainya, ini kemudian kita mampu membendung, mampu mengantisipasi melalui komunitas anak muda yang tergabung di PBNU. Jangan sampai kemudian munculnya medsos kemudian pengaruh negatifnya justru lebih banyak. Nah, ini yang harus kita bendung. Maka peran NU bagaimana masuk di lini itu, medsos harus kita kuasai, media IT harus kita kuasai, sehingga peran IT ini akan menjadi membumi untuk kemanfaatan warga Nahdliyin, dan mereka anak muda yang akan dengan medsos akan lebih banyak mengakses nilai-nilai atau konten-konten NU yang itu akan memacu pengetahuan mereka dan Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang saya sampaikan, nanti kita berlanjut obrolan itu. Jadi kembali lagi ke NU Jagalan Benih tersendiri ya. Tadi kan dari pihak NU di Jagalan Benih tersendiri ada program satu tadi yang disampaikan Kartanu dan lain NU dan sebagainya. Sebetulnya itu apa lagi sih yang mau diangkat tuh yang di desa Jagalan Benih yang mau diangkat NU gitu? Saya tadi barusan mengikuti Zoom seminar tentang IT di PBNU lewat Zoom itu, betapa pentingnya sebuah data. Jadi lewat Kartanu itu akan terdeteksi data berapa warga NU Jagalan Benih. Jadi data sebagai basic awal untuk menentukan program. Ketika ada warga sekian misalkan, maka nanti akan muncul dalam tahap implementasi, oh kalau ada warga, misalkan ada warga 1000 untuk menggerakkan kaleng NU, maka butuh yang namanya 1000 kaleng. Itu contohnya. Nah, itu contoh data. Kemudian, kalau nanti sampai untuk program yang lain misalkan, program dari sebuah akan kita gerakan seperti apa? Akan kita gerakan untuk misalkan kalau kita bisa bisa menindaklanjuti angka 1000 itu, kemudian yang punya anak berapa? Punya anak yang usia pendidikan itu berapa? Hari ini yang kita tidak mengakses itu, ada program kembali bersekolah. Nah, anak-anak yang putus sekolah ada berapa? Artinya warga NU yang ada 1000 itu anaknya yang putus sekolah berapa? Itu berangkat di data. Belum lagi ada pendampingan. Hari ini saya beberapa minggu yang bulan puasa tepatnya, saya mendengarkan, saya mengikuti Zoom di kabupaten, seminar juga, diskusi tentang kaitan dengan Dai Nangkis. Di sana ada pendampingan bagi anak-anak pelajar yang terkena efek handphone. Jadi handphone itu kan juga membawa efek negatif. Ada kemudian setelah main handphone, kemudian akhirnya dia selalu ketergantungan handphone. Itu ada pendampingan dan itu di backup oleh dana dari sana. Sayangnya di kampung Jawa ini saya belum dengar, dan itu kan disampaikan ke pihak desa.
itu per desa kalau nggak salah ada program pilot project, ada per desa ada dua. Nah, ini kan berarti data. Jadi data itu sangat penting, data sebagai dasar, sebagai pijakan untuk mengakses atau menentukan program. Ini. Kemudian yang kedua program tadi, ya program apa lagi? Ya itu kalau secara bicara mekanisme itu menjadi wilayahnya ranting NU. Tapi program NU itu ada program yang bersifat bottom up, ada yang bersifat kearifan lokal, dalam arti inisiatif dari lokal itu untuk memunculkan program. Ada bottom up dari atas kemudian ke bawah, ini bersifat ideologis, bagaimana kemudian membentengi dan juga tadi membentengi dan menggerakkan warga NU untuk bagaimana memahami Islam yang moderat. Nah, itu. Nah, tentunya dengan ajaran agama jamaah, ya walaupun gerakan kultural hari ini di kampung-kampung sudah barang pasti yang namanya tahlilan itu kan bagian NU, walaupun itu bukan struktural NU. Nah, tapi yang namanya kayak semacam tadi rapat anggota, kemudian ada istighosa yang kemudian yang mengundang adalah NU, adalah gerakan kultural yang kemudian dipegang oleh NU. Tetapi sesungguhnya bicara struktural ini memang harus kita gerakan secara kuat, dan kemudian kalau kultural ini sudah barang pasti, ini sudah bergerak dengan secara alamiah, tahlilan, manakiban, jamiah dan yang lainnya. Sehingga ke depan itu peran NU kalau tadi menjawab bahasa Parasmo bukan hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga kemudian dalam konteks pemerintahan. Nah, inilah ada sinergi dengan pemerintah desa di dalam konteks ranting. Sesungguhnya kalau kita baca literasi beberapa program NU di PBNU, wah itu sangat ideal sekali. Jadi bicara PBNU juga bicara sinergi dengan pemerintah pusat di sana. Rumusan-rumusan yang termaktub dalam muktamar itu tidak lepas bagaimana analisis dan juga sekaligus isu-isu yang bersifat nasional kemudian diangkat dan dibahas oleh PBNU, karena itu menjadi tanggung jawab PBNU secara nasional. Dan bicara konteks desa, ini juga mestinya bagaimana kemudian sinergisitas NU di desa ini dengan penggalian data, berapa warga Jagalempeni, berapa warga yang berpendidikan, berapa warga yang berprofesi sebagai petani, yang berprofesi sebagai pedagang. Ini adalah sebagai basic untuk program bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah kerjaan program di NU. Sehingga ada sinergisitas. Ya. Seperti halnya kayak ini yang kemarin, ada yang namanya vaksin itu. Nah, vaksin itu kan sudah dimiliki oleh PBNU sana. Nuhun sewu, saya pribadi adalah orang yang ketiga divaksin di Kabupaten Brebes. Vaksin itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka hifdzun nafas dalam konsep maqasidus syariah. Saya kira itu, Mas. Ya, kembali ke Pak Ratno, barangkali mau menambahkan, tentunya lepas dari program-program koin dan Kartanu Pak ya, NU di Jagalem itu mau seperti apa nih? Mau dibikin apa? Iya. Jadi begini, organisasi itu bagi saya ini adalah pertama itu adalah rekrutmen. Jadi merekrut orang untuk ikut serta bersama-sama secara struktur ngayai untuk bisa terjun langsung berjuang di dalamnya. Karena apa? Kembali tadi Pak Yai ngomong bahwa kalau kebenaran tanpa diikat dengan sebuah tali organisasi, maka ini kebenaran itu akan mudah pecah, akan mudah pudar, kalah dengan sesuatu yang dinilai jahat tapi dia terorganisir. Itu begitu. Maka saya lebih konsen pertama adalah bagaimana merekrutmen, memberikan pemahaman seseorang untuk ikut serta di dalamnya. Supaya apa? Berjuang bersama-sama. Jadi semakin banyak orang mengikuti secara struktur, itu justru akan memberikan satu militansi berikutnya.
Karena apa? Militansi terhadap NU itu mustahil ketika orang baru seneng NU langsung militan. Jadi mereka itu harus digodok dulu di dalam organisasi. Jadi kepentingan di dalam organisasi itu apa? Ini. Kedua, kami di sini adalah bagaikan berumah tangga. Jadi punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tanggaan. Ini seperti saya analogikan berumah tangga. Ketika saya beristri, terus belum punya rumah tinggal, maka saya baru disebut hanya bisa berkeluarga, belum berumah tangga. Ini sangat penting sekali bahwa kalau Jam'iyah NU belum punya wadah, belum punya rumah untuk bagaimana berkeluh kesah, bagaimana meluangkan dan menuangkan segala bentuk gagasan, ide untuk NU ke depan, ini saya rasa kalau tempatnya itu memakai tempat, misalnya tempat ibadah, ini kurang elok. Maka saya berpikir untuk program luncuran pertama adalah bagaimana membuat wadah. Jadi gedung NU Center Jagalembeni Utara itu adalah program ideal untuk kami di dalam kepengurusan supaya bisa mudah-mudahan bisa terwujud. Amin, amin. Dan pada hari ini malam kemarin itu kami membentuk rapat kerja. Jadi rapat kerja membicarakan tentang gedung NU. Itu kami sudah punya lahan parkir masjid, tapi di atasnya itu nanti dibangun. Nah, rencana pembangunan itu sudah disetujui oleh semua masyarakat, kalangan Nahdliyin dan Nahdliyat. Ini berpikir kenapa dianggap sebegitu sakralnya, sebegitu pentingnya, hanya mau memasang banner saja, itu minta mau cari ijazah kepada seorang kiai untuk bisa memberikan satu wasilah supaya besok kemudian hari ketika gedung Center NU Jagalembeni Utara berdiri, itu bisa memberikan manfaat terhadap kaum-kaum Nahdliyin-Nahdliyat. Dari banom-banomnya itu bisa memberikan satu kontribusi positif terhadap banom-banomnya, dan saya yakin yang menikmati itu bukan yang berjuang, tapi justru yang meneruskan. Jadi para sahabat-sahabat Ansor itu nanti justru yang naik masuk kepada organisasi berikutnya adalah organisasi NU. Maka ini program wadah ini sangat penting sekali, dan kemudian tidak bersama dengan pemikiran untuk dibangunnya gedung Center NU, maka kami punya program untuk santunan untuk kematian. Akan tetapi karena kami sentral terhadap berpikir untuk pembangunan gedung, santunan kematian itu ada satu estimasinya. Jadi ada satu strata ekonominya. Jadi saya ambil strata ekonomi yang paling rendah, yang nanti bisa mendapatkan santunan dari NU.
Itu saya rasa demikian. Kita ngobrolnya ngalir aja Kang ya. Iya. Ngalir aja. Iya, monggo. Di desa Jagalan ini kan, di desa Jagalan tersendiri kan sangat luas. Iya. Bahkan dari NU tersendiri itu terbagi menjadi 3 ranting. Iya. NU ranting Jagalan Peni Utara, Mm-mm. ranting NU Jagalan Peni Wetan, Timur. ranting Iya. Timur, ranting NU Jagalan Kidul ya. Iya. Itu kan 3 kan, sampai 3. Itu cara satu memandangkan itu gimana Pak? Ah, ini dia. Jadi itu pertanyaan bagus. Maka dengan kami berpikir dan prihatin tentang bagaimana untuk artinya membuat Komando. satu forum yang bisa mengikat dan menjembatani tentunya menjembatani program. Ya. Yang program itu tidak lepas, yang pertama adalah mengikat tali silaturahim, Ya. supaya tidak ada satu pemikiran bahwa kok NU satu desa itu kok bercabang-cabang, Iya, ada 3 itu. ya, atau beranting-ranting. Iya. Nah ini saya rasa itu stigma seperti itu akan muncul sebuah opini. Opininya bagaimana? Opini masyarakat. Jelas itu akan muncul dengan sendirinya bahwa perbedaan-perbedaan. Ya kalau misal ini perbedaannya itu di bawah satu pemikiran baik, itu mungkin kita terima baik. Tapi kalau perbedaannya ini adalah mendiskriminasikan, mendiskreditkan seseorang, ini yang timbul tidak baik. Maka kami beserta Pak Yai Haji Sururi ini mencoba untuk mengumpulkan. Pertama saya melangkah kepada Jagalan Peni Utara, Jagalan Peni Timur yang dulunya itu sama sekali organisasi itu yang berjalan itu hanya rohaninya saja, ruhnya, badannya itu hilang. Jadi kalau saya katakan itu bagaikan mayat gentayangan. Ya, Iya. ya, jadi itu sehingga di situ akhirnya muncul satu ide yang gagasan itu saya promotori, saya inisiasikan untuk dibentuk kembali. Jangan berpikir bahwa kendala di sana sini dan sebagainya, tapi saat itu kebetulan dari tokoh masyarakat yang namanya Ustadz Fatoni ini kebetulan merespon baik. Ya sudah Pak Surasmo, kalau begitu saya akan mencurahkan isi hati saya itu terhadap Pak Surasmo untuk bisa menjembatani ini. Bagaimana caranya pembentukan? Sehingga saat itu alhamdulillah dengan cukup 2 hari, 1 hari saya rekrutmen orangnya, saya kumpulkan, dan 2 hari saya datangkan pengurus MBJ beliau Pak Yai Haji Sururi. Pak Haji barang Pemikiran itu sudah terbaca beberapa bulan setelah terbentuknya pengurus baru yang kemarin. Artinya bicara pertubuhan ada 3 pertubuhan, maka itu kemudian taksis ada 3 ranting. Nah, lantas kemudian itu juga apa sih faktornya kenapa kemudian dulu terbelah atau kemudian timbul yang namanya pemekaran, adalah dalam rangka memadatkan kegiatan sehingga orang berkegiatan atau orang ber-NU atau giat NU itu lebih dekat. Artinya ketika kegiatan di Jakatamu jadi aksesnya lebih dekat. Begitu juga di Jagalan Peni dan Jagalan Timur 1. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan potensi-potensi di lingkungan sehingga pengurus itu tidak ngeblok, misalkan taruhlah tidak kemudian hanya di Jakatamu atau kemudian di Jagalan Peni, tetapi teman-teman yang punya potensi di kampus masing-masing ini kemudian juga bisa berkhidmah ke NU, berkhidmah ke NU. Lah, bicara bagaimana kemudian menggerakkan, kalau bicara struktural itu ada yang namanya MCNU, maka bicara struktural itu menjadi tugas MCNU bagaimana menggerakkan
ketiga ranting itu dalam sebuah kegiatan yang tentunya sesuai dengan program-program NU gitu. Tetapi di samping secara struktural, MBC juga mensupport dan juga memberikan sebuah bimbingan dan arahan. Ada inisiasi dan sudah terbentuk yang namanya Forum Komunikasi NU Jagalembeni. Dan ini dalam rangka menyatukan sebuah visi dan misi program yang bersifat lokal Jagalembeni. Karena bicara konteks kedesaan, maka muncul forum independen, independen dalam arti bukan independen bukan NU-nya, tetapi forum khusus Jagalembeni yang itu menjadi media silaturahim antara ranting NU Jagalembeni Utara, Selatan, dan Timur. Nah ini, karena ketika bicara desa, kita satu. Tetapi ketika bicara ranting, kita tiga. Maka jangan sampai kemudian ketika ranting itu kemudian punya egosentris yang akhirnya justru akan menimbulkan friksi yang nggak sehat. Tetapi justru yang ketiga ini, mari kita bentuk kekuatan sinergisitas bareng-bareng sehingga FKNU ini menjadi motor penggerak bagaimana ketiga ranting itu bisa bersinergi, menggerakkan, mengharokahkan NU masing-masing. Dalam tanda kutip, ketika bicara harokah, ada harokah yang bersifat jasmania, gerakan nyata, gerakan dohir, ada harokah ruhaniyah kayak mujahadah, istighosa, adalah gerakan ruhaniyah. Ini yang mungkin harus kita pikirkan lebih matang karena proses terbentuknya FKNU ini ketika beberapa bulan yang lalu ini tampaknya mengalami sebuah fluktuasi pemikiran dan kita juga betul prihatin bagaimana kita bareng-bareng menemukan sebuah kesadaran bersama bahwa kita adalah warga desa Jagalembeni. Itu bicara FKNU. Nah, ketika saya dalam konteks sebagai warga NU Jakartamu, saya adalah warga ranting NU Jakarta Selatan. Ketika bicara Parasmo adalah Parasmo warga NU Jagalembeni Utara. Tapi ketika bicara warga desa dalam konteks data di Pemdes, kita warga desa. Maka naungan desa itu adalah naungan FKNU, forum komunikasi FKNU ya, forum komunikasi NU yang itu menjadi sekali lagi menjadi wahana media ukhuwah nahdiyah di tingkat desa untuk bersama-sama menggerakkan program yang bisa menyatukan ketiga ranting itu. Kita dulu sudah gagasan bagaimana kemudian menggagas yang namanya Khol Al-Mahfurlah Kiai Haji Sabdin Tahmid, Kiai Haji Samsuri, Kiai Haji dan tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu adalah program Kemlu dan semoga bisa terwujud. Itu belum, Pak? Nah, belum Baru terwujud. agenda, Nanti kita wujudkan. Nah, saya kira itu kita itu dalam rangka untuk menyatukan. Nanti kita akan mungkin kapan waktunya secara implementatif, secara praksis nanti kemudian kita akan mengumpulkan ketiga ranting itu karena kemudian Pak Rasmus sebagai ketua FKNU dan saya juga ikut di dalamnya karena kalau bicara NU saya harus hadir dimanapun tempatnya.